pupuk yang saya gunakan ini sudah kemasan pabrikan ya sahabat tani, pupuk organik Teslab Utama. Mungkin halo, assalamualaikum sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya Mas Bas Channel. Apa kabar hari ini sahabat tani? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang satu apapun ya. Kesempatan pada pagi hari ini saya mau melakukan kegiatan yaitu pemupukan pada tanaman lada. Pupuk yang saya gunakan berupa pupuk organik, dan pupuk organik ini kandungannya adalah kotoran hewan berupa kohe kambing, kemudian kohe sapi, kemudian dicampur dengan kokopit dan sudah difermentasi, kemudian digiling dan dijemur. Jadi sahabat tani, untuk tanaman lada ini memang seharusnya tidak menggunakan pupuk kimia karena akan menimbulkan ketergantungan. Tetapi kalau dengan pupuk organik itu tidak ya. Dan pupuk organik itu sendiri secara pemakaiannya juga tidak dibatasi, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Pada dasarnya di tempat saya di Lampung Timur ini, untuk tanaman lada sendiri itu banyak yang tidak dipupuk ya sahabat tani. Apa alasannya kenapa di tempat kami ada pohon lada yang tidak dipupuk? Karena di tempat kami menggunakan tajar hidup. Ketika tajar hidup ini dipangkas setiap tahunnya, ini menghasilkan daun-daun yang nanti bermanfaat untuk pupuk secara alami. Nanti timbulnya setelah kepanasan kehujanan hancur dan membusuk, nanti menimbulkan pupuk organik kompos yang alami ya sahabat tani. Tetapi kalau kita tambahkan pupuk yang lain, ya mudah-mudahan kebun kita ini menjadi subur ya. Oke sahabat tani, kita review dulu pupuknya seperti apa dan nanti cara penaburannya, dan kemudian nanti pupuk secara alami tadi berupa daun-daun dadap yang sudah kita pangkas, kita lihat apakah ini bisa menjadi pupuk organik secara alami ya sahabat ini. Oke, yuk. Ini dia sahabat tani, pupuk yang saya gunakan. Ini sudah kemasan pabrikan ya sahabat tani, pupuk organik Teslab Utama. Mungkin di tempat sahabat-sahabat tani di sana ada, silakan dicoba atau menggunakan pupuk jenis atau merek yang lain ya. Sama saja karena bentukannya adalah organik. Dan yang tadi saya bilang, ini yang sudah saya curah ya, sudah saya siap taburkan. Ini kandungannya berupa kotoran hewan yang sudah difermentasi, kemudian dijemur ya. Dijemur kalau ada panas, kalau tidak ada panas di open. Dan ini hasilnya sudah siap kita tabur di tanaman pohon lada. Dan perhatikan ya sahabat tani, di sini kita lihat pohon lada ini sudah saya pangkas ya waktu itu, dan ranting-rantingnya pun masih basah. Dan kita lihat di sini untuk daun-daunnya, ini daun-daun dadapnya ini mulai mengering, kemudian terkena hujan, kena panas, nanti ini membusuk ya sahabat tani. Ini menghasilkan pupuk organik alami secara kompos ya. Untuk sahabat tani yang menggunakan tajar mati, sebaiknya sih menggunakan tajar hidup supaya ada kandungan-kandungan daun-daun yang nantinya bisa membantu pemupukan secara alami.
juga berupa gulma-gulma ya sahabat tani, berupa rumput. Rumput ini juga akan menghasilkan pupuk organik secara alami. Tapi kalau kita siangi ya sahabat tani, kalau kita semprot ya nanti tidak menghasilkan yang bagus ya. Selain dari kegunaan rumput dan daun-daun dadap tadi ya sahabat tani, ini tangkai-tangkainya pun nanti akan mengering kemudian membusuk, sama juga nanti bisa menghasilkan pupuk organik secara alami. Nanti ini setelah busuk nanti kita bisa tebar di lokasi kebun kita ya. Jadi sudah membusuk semua, kita bisa tabur-taburin ya sahabat tani. Untuk ukuran taburnya ya, berapa banyak yang mau kita tabur di setiap pohon lada, ini untuk organik sebaiknya tidak menggunakan ukuran, karena organik ini semakin banyak semakin bagus. Nanti juga kita bisa bantu dengan pupuk Ponska, pupuk kimia berupa Ponska, bisa Ponska Plus, bisa juga Ponska Mutiara, tapi saya gunakan dulu kali ini untuk pupuk organik dulu ya sahabat tani. Hanya di sini saya ukur menggunakan mangkok ya, satu mangkok ini kurang lebih setengah kilogram ya sahabat tani. Tapi silakan sahabat tani kalau mau sebanyak-banyaknya itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita mau menaburkan banyak, sebaiknya jangan satu kali pemupukan. Kita bisa bagi-bagi, misalnya satu pohon itu 5 kilo, kita bagi-bagi secara 3 tahap ya. Oke, baik sahabat tani, kita lanjut ya untuk penaburannya. Jadi sahabat tani, sebelum kita tabur di pohon lada ini ya, ini sebaiknya di bawah pohon lada ini harus sudah dibersihkan. Dan ketika kita sudah bersihkan seputaran pohon ladanya di bawah itu ya sahabat tani, untuk menghilangkan sampah-sampahnya, fungsinya itu satu, nanti biar daun-daunnya tidak menempel pada batang pohon ladanya yang akan menimbulkan jamur. Nah ini sahabat tani, ini saya sudah bersihkan sekelilingnya ya, sudah bersihkan. Jadi fungsinya ini tidak ada daun-daun yang menempel di sini. Nanti kalau ada daun-daun yang menempel di sini atau rumput, nanti mengakibatkan jamur ya. Jadi fungsinya banyak ya. Nanti kalau umpamanya ada rumput di sini, kita tabur pupuknya, nanti dia tidak nembus ke tanah. Jadi kita bersihkan dulu. Oke. Sahabat tani, demikian tadi informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu tanaman, jaga selalu kesehatan, hindari COVID-19, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.